Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Senang sekali kita masih bisa berjumpa ya di channel banghaji.com bersama saya Muhammad Ervan. Melanjutkan video tutorial sebelumnya, yaitu tutorial tentang WPS Office ya. Kali ini kita akan coba sedikit membahas tentang bagaimana mengolah file writer atau file dokumen ya, supaya bisa diolah menjadi file PDF menggunakan WPS Office. Bagaimana caranya ya? Sebelumnya kan sudah pernah saya sampaikan bahwa WPS ini dalam satu aplikasi langsung gabungan ya. Jadi ketika menjalankan WPS secara otomatis nanti kita bisa langsung juga untuk membuat atau membuka file-file yang lain. Ada 4 setidaknya yang ditangani oleh WPS Office, yaitu pertama adalah writer ya untuk dokumen, kemudian yang kedua adalah spreadsheet ya untuk pengolahan data, kemudian yang ketiga presentation untuk bikin slide presentasi, kemudian yang keempat itu adalah untuk PDF ya. Jadi WPS Office itu bisa juga untuk menampilkan file PDF dan untuk mengolah file PDF-nya sendiri. Nah, di video kali ini kita hanya membahas bagaimana caranya membuat agar dokumen kita itu bisa menjadi PDF gitu ya. Baik, kita langsung saja ya. Saya akan coba buka file saya yang sebelumnya ya. Sebelumnya saya jalankan dulu WPS. Baik, seperti ini. Kemudian saya coba opennya mana ya. Oh, ini kemarin ya. Ini untuk yang latihan daftar isi kemarin ya. Saya pakai yang ini saja. Oke, seperti ini. Ini ada berapa halaman ya totalnya? Ada 17 halaman totalnya ya. Totalnya kita sudah belajar kemarin tentang membuat daftar isi otomatis, nomor halaman, kemudian membuat daftar tabel dan daftar gambar. Nah, selanjutnya saya ingin agar file ini di PDF-kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Terserah posisinya di mana. Kemudian silahkan dilihat di bagian atas ini ya. Di bagian atas ini kan ada open ini ya. Kemudian ada save nih yang sebelahnya nih. Nah, ini ada export to PDF. Nah, seperti ini ya. Nah, sebenarnya ada dua cara ya untuk membuat file PDF ini, bisa melalui ini langsung di sini ya, atau menggunakan printer nanti ya. Artinya dicetak gitu ya. Nah, kita lihat yang di sini dulu. Nah, ini ada 17 halaman totalnya dan saya ingin mengekspor ini menjadi PDF gitu ya. Oke, seperti ini diklik ya. Kemudian ini ada export to PDF jendelanya. Nah, boleh diperhatikan di sini. Ada bagian yang bisa kita utak-atik di sini ya, yang dirubah. Pertama ini. Ini nama file asli saya ya, yang ini ya. Kemudian kita edit bisa ya. Jadi nanti ketika diekspor ke PDF namanya akan berubah sesuai dengan yang kita buat di sini. Ya. Ini saya tidak rubah ya, tapi saya menunjukkan caranya bahwa ini bisa dirubah gitu ya. Ya, di sini WPS daftar isi silahkan dirubah, sesuaikan dengan keinginan, kemudian klik confirm ya. Nah, saya tidak lakukan itu, silahkan kalian menyesuaikan. Berikutnya adalah ini nomor halaman ya. Di sini jumlah dokumen saya 17 halaman. Nah, saya ini export range-nya terserah nih, mau halaman 1 sampai halaman berapa, atau mau custom misalnya halaman 7 ya, halaman 7 dari dokumen ya, sampai dengan misalnya halaman 11 saja misalnya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian bisa dipilih juga di sini ya. Nah, ini pilihannya hanya current page. Current page itu menunjukkan kursor sekarang ada di mana. Nah, itu current page ya. Jadi hanya satu-satu nih, satu halaman nih. Artinya kalau misalnya hanya di halaman 2 misalnya yang ada kursornya, lalu kita hanya ingin mem-PDF-kan halaman 2 itu, nah pilihnya current page saja gitu ya. Nah, sedangkan pages seperti ini adalah untuk beberapa halaman sekaligus, tapi yang berurutan ya, hanya mulai dan akhirnya yang bisa di set, tidak bisa acak misalnya halaman 1, halaman 3, 5, 7 gitu ya. Untuk yang versi pertama menggunakan export to PDF ini ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian di bagian bawah ini ada save path-nya ya. Ini lokasi penyimpanannya, ini same directory. Maksudnya sama dengan lokasi di mana file ini berada gitu ya.
Nah, kalau ingin dirubah silakan dirubah, misalnya jadi custom directory. Nah, ini silakan dipilih kemana arahnya ya. Wah, nanti PDF-nya akan disimpan di situ. Nah, saya tetap menggunakan yang same directory saja supaya saya mudah gitu ya. Ada file aslinya, ada file PDF. Kemudian export type, ini versi gratis dari WPS ya. Kalau ingin yang versi berbayar di sini, ini yang premium, nanti akan ada permintaan pembayaran ya, karena keperluan kita itu hanya mengekspor biasa saja ya, nggak perlu ini ya, cukup normal PDF ya. Nah, selanjutnya lagi ya, ini penting, saya tidak memberitahu atau tidak mempraktekkan secara keseluruhan ya, tapi saya hanya menyampaikan informasinya saja. Nah, kemudian ada advanced setting sini ya. Nah, ini silahkan klik. Oke, nah ini kontennya berisi di sini ya, dikasih centang semua secara default seperti ini. Ada hyperlink, artinya kalau ada link di dalam, yang kemarin waktu kita bikin daftar isi ya, kalau sudah dijadikan link maka dia tetap berfungsi nanti. Nah, kemudian ada footnote, endnote, link dan sebagainya, itu bisa. Nah, ini yang penting ya di bagian bawah ini, permission settings. Artinya ketika kita ingin agar dokumen PDF ini nanti diberikan password atau ada batasan tertentu, bisa di set di sini ya. Klik saja, itu kasih centang seperti ini. Nah, ini silakan dibuat password ya. Silakan dibuat passwordnya. Kemudian di sini kan ada pilihan nih, allow modify. Ya, jadi kalau dikasih centang berarti mengizinkan orang untuk mengubah file PDF kita. Nih, allow copy, diizinkan juga untuk mengopi konten di dalamnya ya. Sebelahnya lagi itu allow annotate ya, ini untuk menambahkan catatan di dalam file PDF, boleh diizinkan ya. Jika tidak ingin, silahkan dihilangkan saja tanda centangnya ya, supaya nggak bisa di-copy, hilangkan tanda centangnya gitu ya. Kemudian di sini ada unrestricted printing, ini nggak ada masalah nih, ini bisa di print gitu ya. Kemudian kalau pilih yang ini, maka nanti bisa di print tapi kualitasnya rendah gitu ya, atau misalnya tidak mengizinkan untuk di print ya, jadi tombol printernya nanti mati, nggak bisa, jadi PDF-nya hanya bisa dibaca saja. Kemudian allow copy-nya misalnya dimatikan gitu ya, jadi nanti dia tidak bisa dicetak, tidak bisa di copy, tidak bisa dimodify misalnya, tidak bisa dimodifikasi. Nah, ini silahkan disesuaikan sendiri. Kemudian di bagian bawah yang atas ini tadi nih untuk proses yang ini ya, yang mengedit ini ya, ini passwordnya silahkan dibuat diulang 2 kali seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk misalnya file itu orang tidak bisa membuka, tidak bisa dibuka kecuali dia punya passwordnya. Nah, ini silahkan passwordin di sini ya. Jadi kasih dulu passwordnya, kemudian diulang lagi di sini, kemudian silakan di confirm ya. Jadi nanti setelah selesai, saya tidak contohkan ya. Nah, setelah di set di sini semua, kemudian sudah dikonfirmasi, lalu tinggal di sini ada pilihan 2 lagi ya. Pertama adalah open after export. Ini maksudnya ketika selesai proses ekspor nanti, klik di sini, maka dia akan mengekspor. Selanjutnya nanti langsung akan dibuka ya. Nah, kalau tidak ingin langsung ditampilkan, ini hilangkan saja, jadi nanti dia hanya mengekspor, selesai gitu ya. Nah, saya contohkan ini halaman 7 sampai halaman 11 yang saya set ya. Saya akan klik export to PDF seperti ini proses tadi ya, kemudian successful katanya gitu ya. Nah, sekarang sudah tampil nih, karena tadi pilihannya adalah open after apa tadi, open after di sini tadi ya, open after export gitu ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, saya bukakan. Nah, kayak gini ya. Ini adalah halaman 7 tadi ya, halaman 7 dari dokumen saya. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi PDF ini. Nah, lumayan mudah ya menggunakan WPS Office ketika kita ingin mengekspor dokumen kita sehingga menjadi PDF gitu ya. Oke, sekira selesai ya, ini successful sudah, dan tadi filenya sudah bisa terbuka. Nah, seperti itulah caranya ya. Jadi silahkan nanti diutak-atik di sini saja. Mau nama filenya tadi saya review ulang, nama filenya yang dirubah. Ini adalah custom untuk halaman mana sampai mana gitu ya. Ini untuk direktorinya, ditujukan kemana penyimpanannya, pilih yang normal PDF. Kalau yang sebelahnya ini yang berversi berbayar ya. Nah, advanced setting nanti untuk menambahkan password dan sebagainya, untuk menghilangkan atau menonaktifkan copy dan printer dan sebagainya, di sini aturannya silahkan dibuat sendiri.
Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, membuat file PDF menggunakan WPS Office ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa kembali di video yang lain, masih dalam bahasan FOSS ya, Free and Open Source Software. Bagaimana kita menggunakan software-software yang tidak berhubungan secara langsung dengan hukum ya ketika kita menggunakannya. Kita menggunakan aplikasi yang bersifat free, bebas, dan menggunakan aplikasi yang bersifat open source yang terbuka sumbernya. Bahkan kita boleh ikut membantu mengembangkan aplikasi tersebut, dan kita terbebas daripada tuntutan hukum jika kita menggunakan aplikasi yang bersifat free software dan yang bersifat open source software ya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat video kita kali ini. Jangan lupa untuk menonton video yang lain, subscribe jangan lupa ya. Kemudian nyalakan juga loncengnya supaya nanti ketika ada video baru dari banghaji.com Anda bisa tahu dan Anda bisa lihat. Mudah-mudahan itu bermanfaat juga. Saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf saya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mari sebarkan ilmu ini kepada siapapun. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi kita nanti di alam kubur dan di hari kiamat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.